Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazid Fahmi dengan NIM 111240526. Saya dari jurusan Hukum Angkatan 2024 dan berasal dari kelas A pada mata kuliah Studi Kebantenan. Sekarang saya sedang berada di destinasi pertama, yaitu Keraton Kaibon. Langsung saja. Ya guys, kita bakal masuk ke dalam Keraton Kaibonnya. Oke, sekarang saya sudah berada di dalam Kaibon Keratonnya sendiri. Sini cukup terik karena saya berkunjung di siang hari. Sendiri jadinya dari tim Ferrari, ada dari tim BMW dan tim Martun. lihat gak boleh. Runtuh ya? Ini sesungguhnya runtuhan tembok. Rata-rata masih kebayang. Kaibon. Oh, Kaibon. Oke teman-teman semuanya, jadi Keraton Kaibon ini merupakan bekas istana Ratu Aisyah, ibu dari Sultan Syarifuddin. Nama Kaibon sendiri berasal dari kata keibuan. Keraton ini dibangun sekitar tahun 1815 sebagai tempat tinggal keluarga kerajaan. Keraton Kaibon menjadi simbol penghormatan terhadap perempuan dalam lingkungan Kesultanan Banten. Arsitektur bangunannya memperlihatkan perpaduan budaya lokal, Islam, dan pengaruh Eropa. Saat ini bangunan Keraton Kaibon sebagian besar telah menjadi reruntuhan. Namun, beberapa bagian gerbang dan dinding masih berdiri sehingga tetap menjadi daya tarik wisata sejarah. Keraton Kaibon dihancurkan oleh Belanda pada tahun 1832 karena Sultan Banten menolak tunduk kepada pemerintahan kolonial. Penghancuran ini menjadi simbol berakhirnya kekuasaan Kesultanan Banten. Keraton Kaibon memperlihatkan perubahan sosial dan politik di Banten akibat kolonialisme. Situs ini juga menjadi bukti bahwa perempuan memiliki posisi penting dalam sejarah Kesultanan Banten. Oke, jadi segitu aja kunjungan saya di destinasi pertama ini, yaitu Keraton Kaibon. Selanjutnya kita langsung ke destinasi kedua. Oke, jadi sekarang saya sudah berada di destinasi wisata kedua, yaitu Keraton Surosoan, yang dimana Keraton Surosoan ini sangat indah rupanya, sangat bagus, kebersihannya terjaga. Kita langsung saja masuk ke dalam Keraton Surosoannya. Nah guys, sekarang saya sudah berada di dalam Keraton Surosoan ini. Sekarang kita lihat-lihat kondisinya terlebih dahulu ya teman-teman. Sebelumnya digunakan untuk tempat mandinya siapa? Ini untuk teman-teman. Ini adalah kolam. Cukup besar. Nah teman-teman, jadi Keraton Surosoan ini merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Banten pada masa kejayaan. Keraton ini dibangun sekitar abad ke-16 pada masa Sultan Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati. Keraton ini menjadi tempat tinggal Sultan sekaligus pusat aktivitas pemerintahan, perdagangan, dan penyebaran Islam di Banten. Keraton Surosoan ini memiliki fungsi sebagai simbol kekuasaan Kesultanan Banten. Selain itu juga, keraton ini mencerminkan kemajuan arsitektur dan peradaban masyarakat Banten pada masa lampau. Nilai budaya yang tergantung di dalamnya adalah nilai kepemimpinan keislaman, serta semangat perdagangan internasional yang pernah menjadikan Banten sebagai pelabuhan besar di Nusantara. Saat ini, kondisi Keraton Surosoan hanya tersisa reruntuhan tembok dan fondasi bangunan. Meski demikian, situs ini masih terawat dan sering dikunjungi wisatawan maupun peneliti sejarah.
Keraton Surosoan mengalami kehancuran akibat konflik internal Kesultanan Banten dan serangan Belanda pada tahun 1808. Gubernur Jenderal Daendels memerintahkan penghancuran keraton karena Kesultanan Banten dianggap melawan pemerintahan kolonial Belanda. Keraton Surosoan ini menunjukkan identitas budaya Banten sebagai kerajaan Islam yang maju. Dari situs ini dapat dilihat bahwa Banten pernah menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam yang penting di Indonesia. Kehancuran keraton juga menggambarkan dampak kolonialisme terhadap warisan budaya lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, relik-relik bebatuan ataupun relik-relik Nah, teman-teman, jadi segitu dulu kunjungan kita di destinasi wisata kedua ini, yaitu Keraton Surosoan. Sekarang langsung aja kita lanjut ke destinasi ketiga. Oke guys. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah berada di destinasi wisata ketiga, yaitu Masjid Agung Banten. Saya sekarang sudah berada di depan Masjid Agung Banten, dan saya akan keliling-keliling di sekitar Masjid Agung Banten ini. Di sini cukup bagus dan indah. Di sini saya bertemu bersama teman saya. Nah, teman-teman, jadi Masjid Agung Banten ini didirikan pada masa Sultan Maulana Hasanuddin sekitar tahun 1566. Masjid ini menjadi pusat penyebaran agama Islam di Banten dan salah satu ikon sejarah paling terkenal di Provinsi Banten. Masjid Agung Banten ini berfungsi sebagai tempat ibadah, pusat pendidikan Islam, dan simbol kesatuan masyarakat Banten. Arsitektur masjid ini unik karena memadukan budaya Jawa, Cina, dan Eropa. Masjid Agung Banten ini masih aktif digunakan untuk ibadah dan terawat dengan sangat baik. Banyak peziarah dan wisatawan datang setiap harinya. Masjid Agung Banten juga mencerminkan identitas religius masyarakat Banten. Masjid ini menjadi bukti bahwa Islam berkembang pesat melalui jalur perdagangan dan budaya. Nah guys, jadi segitu dulu ya kunjungan kita kali ini di destinasi wisata ketiga ini, yaitu Masjid Agung Banten. Dan sekarang kita langsung lanjut ke destinasi keempat. Oke. Nah teman-teman semuanya, sekarang saya sudah berada di destinasi wisata terakhir, yaitu Benteng Spillwitch. Nah teman-teman, jadi Benteng Spillwitch ini dibangun oleh Belanda pada abad ke-17 di masa VOC. Benteng ini didirikan untuk memperkuat pertahanan Belanda sekaligus mengawasi aktivitas perdagangan di Banten. Benteng Spillwitch ini dibangun sebagai pusat pertahanan militer Belanda untuk menghadapi ancaman dari Kesultanan Banten maupun bangsa asing lainnya. Benteng ini juga digunakan untuk mengontrol jalur perdagangan dan memperluas kekuasaan VOC di wilayah Banten. Saat ini, Benteng Spillwitch masih memiliki sisa bangunan yang cukup jelas seperti dinding benteng dan area pertahanan. Situs ini menjadi salah satu peninggalan kolonial penting di Banten lama. Benteng Spillwitch ini menunjukkan adanya pengaruh kolonialisme di Banten. Keberadaan benteng ini menggambarkan persaingan politik dan ekonomi antara Kesultanan Banten dan VOC pada masa lalu. Tuh ini dah tempat ini.
Nah guys, jadi segitu dulu ya vlog saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.